Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sekarang ada di Surabaya. Kami sudah beberapa hari di Surabaya buat KKR Kesembuhan Ilahi. Saudaraku yang dikasih, saya dapat berita yang sangat sadis ya. Makanya saudara, saya memberitakan buat saudara semua supaya kita mendoakan saudara, karena ada 70 orang Kristen dipenggal di dalam gereja ya. Jadi kita doakan bersama supaya mereka-mereka yang ditinggalkan kuat, dan juga semua warga yang agama Kristen di sana tetap setia dan cinta Tuhan, tidak takut menghadapi tantangan apapun, tidak takut menghadapi ancaman intimidasi apapun. Nah, itu doa kita saudara, biar orang-orang Kristen yang disiksa, dianiaya ya, mereka tetap tidak akan tinggalkan Tuhan. Ini 70 orang Kristen saudara dipenggal, kepalanya dipenggal di gereja. Ini kadrun-kadrun ini, kadrun-kadrun ini harus dihabiskan. Kadrun-kadrun ini didoakan supaya Tuhan yang beracara ya, oleh dengan kadrun-kadrun ini ya. Nah, saudara, walaupun kami ada di Surabaya, tapi pelayanan gereja tanpa tembok Sri Pintu tetap jalan ya. Ya, ini dia ya pelayanan itu ya. Gerta, ya kan? Makanya banyak gereja-gereja udah ada izinnya pun bisa ditutup. Mereka datang, berhenti, jangan memuji Tuhan, jangan menyembah Tuhan, diam kalian. Biasanya itu prianya pakai daster, pakaiannya putih. Wah, ya langsung ketakutan mereka, gemetar, ya kan? Kalau datang ke saya yang begitu, saya tarik dasternya. Ya, udah, udah. Jadi jalan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus. Kita sudah tiba di gereja tanpa tembok Sri Pintu. Ya, puji Tuhan. Mereka dulu ini tidak percaya Yesus, sekarang mereka jadi percaya Yesus. Ya, mayoritas mereka dulu Bani Kedar Nebayot. Puji Tuhan. Dengan kesetiaan, ketaatan kita melayani Tuhan, ya mereka bisa menjadi percaya, bahkan mereka menjadi koordinator ya untuk saya berdoa supaya semua saudara diberkati. Saya berdoa Tuhan Yesus berkati semua mereka yang mendukung pelayanan ini. Yang mau mendukung pelayanan gereja tanpa tembok Sri Pintu, lihat ada nomor-nomor rekening di deskripsi. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Nah, saudara, saya bacakan ya berita ya. Jakarta CNBC Indonesia. Setidaknya 70 orang beragama Kristen dipenggal oleh kelompok Allied Democratic Forces ADF di Republik Demokratik Kongo ya, atau DRC, Kamis tanggal 20 bulan 2 2025. Hal ini menambah panjang daftar kejahatan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS itu. Mengutip Newsweek ya, secara rinci militan ADF disebutkan mendatangi rumah-rumah di Maiba Kongo ya, di wilayah Lubero. Mereka meminta 20 pria dan wanita Kristen untuk keluar dari rumah mereka dan tidak membuat keributan. Ketika ke-20 orang tersebut berkumpul, anggota ADF menangkap 50 orang Kristen lainnya yang berada di desa itu. Kelompok yang terdiri dari 70 orang itu dibawa ke gereja Protestan, di mana mereka dilaporkan dipenggal satu persatu. Ya. Lembaga Amal Kristen Open Doors mengatakan bahwa ancaman terhadap orang Kristen telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu saja ada 355 orang beragama Kristen tewas di Kongo tadi, Republik Kongo ya, DRC. Open Doors mengutuk
keras tindakan kekerasan keji terhadap warga sipil ini dan menyuruhkan kepada masyarakat sipil, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil di DRC Timur, tempat kelompok bersenjata seperti ADF beroperasi, kata John Samuel, pakar hukum Open Doors, untuk pekerjaan untuk pekerjaan di Afrika Sub-Sahara dalam siaran pers. ADF sendiri telah melakukan sejumlah manuver kejam sejak 2020 silam. Selanjutnya, kelompok ini berakar di Uganda dan mulai terbentuk pada tahun 1995 sebagai bagian dari upaya untuk melawan pemerintah negara tersebut. Saat itu, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, ADF menerima sejumlah pelatihan dan Sudan. Pada akhir 1990-an, serangkaian serangan kekerasan terjadi, termasuk pengeboman yang mengakibatkan puluhan orang terluka dan sedikitnya 4 orang tewas. Pada titik ini, sejumlah anggota pemerintah DRC mendukung kelompok tersebut. Wah, bayangkan, pemerintah pun mendukung kelompok itu ya. Kekerasan yang terkait dengan ADF kemudian meredah pada awal tahun 2020-an sebelum meningkat lagi dalam beberapa pembantaian yang dimulai pada tahun 2000 di wilayah Beni di Provinsi Kivu Utara di negara tersebut. Wih, panjang banget nih saudara. Wah, saya baca semua lah ya. Iya. Saya baca semua ya. Ya. Pada akhirnya tahun 2018, ADF ya. Departemen tersebut mengatakan tindakan kelompok yang didukung oleh ISIS tersebut menyebabkan lebih dari 159 kematian dan puluhan penculikan. Pada tahun 2021, Departemen Luar Negeri AS secara resmi menetapkan ADF sebagai organisasi teroris asing. Tetapi para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sulit untuk sepenuhnya memahami tingkat kendali ISIS atau kelompok tersebut, meskipun ISIS mengaku bertanggung jawab atas sebagai serangan ADF. Ya, saya lihat dulu panjang lagi nggak ini? Kalau nggak panjang lagi saya baca semua. Oke, ya, saudara. Ya, menurut CSIS, kelompok tersebut semakin banyak merilis propaganda yang selaras dengan ISIS, termasuk promosi warga sipil non-muslim dan kehidupan di kamp ADF di mana hukum syariah diberlakukan. Nah, inilah kadrun-kadrun ya, pakai hukum-hukum syariah dia ya. Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan dalam laporannya tahun 2023 bahwa ADF dilaporkan mendanai dirinya sendiri di DRC melalui kendalinya atas tambang dan ekspor mineral di wilayah tersebut. Sebagai pendanaan berasal dari kelompok pembiayaan ISIS sejak sekitar tahun 2017 mulai. Kelompok tersebut pun ikut dilaporkan mempersenjatai diri dengan senjata dan amunisi dan seterusnya ya. Ya, saudara bapak sekalian, inilah tingkah laku kadrun-kadrun ya yang memang sudah dicekoki ideologi jahat ya, ideologi jahat ya. Mereka sudah diajarkan kalau bom bunuh diri, membunuh orang kafir, mereka itu berjihad ya, masuk surga, ketemu 72 bidadari dan sebagainya. Nah, ini yang harus didoakan supaya mereka ini berubah ya, cara berpikirnya, pola pikirnya.